Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 7. Bagaimana kabarnya? Insya Allah semua baik-baik saja ya. Oke, semangat. Pagi ini prakarya kita akan belajar tentang teknik pengolahan pangan. Masih di bab yang sama, yaitu pengolahan bahan pangan sayuran diolah menjadi makanan dan minuman. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pagi ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, silahkan disiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi teknik pengolahan pangan hari ini. Selamat belajar. Ya, teknik pengolahan pangan. Ini sebenarnya kita sudah pernah membahas dulu di semester 1 di teknik pengolahan pangan untuk sayuran. Untuk buah-buahan. Jadi sekarang kita membahas untuk yang sayur-sayuran. Sebenarnya tekniknya sama. Hari ini Ibu akan sedikit mengulas kembali tentang materi teknik pengolahan pangan yang khusus ke sayur-sayuran. Jadi teknik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Yang kedua teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Sambil diingat-ingat kembali ya, kalau semester kemarin kita pernah belajar ini. Hari ini akan saya ulas sedikit lagi. Teknik pengolahan makanan panas basah, moist heat. Ini ada 7. Ada teknik merebus menutup bahan pangan, teknik merebus dengan sedikit cairan, ada teknik stewing, steaming, dan mengetim juga steaming. Kita bahas satu per satu. Yang pertama, teknik merebus atau boiling. Jadi mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan ini dia dapat berupa air, dapat berupa susu atau kaldu. Dia caranya masukkan air dulu ke dalam wadah. Setelah itu kita tunggu dia sampai mendidih, baru kita masukkan bahan sayuran yang akan kita rebus. Teknik kedua, apa bedanya dengan teknik pertama? Teknik pertama, tadi teknik merebus saja. Yang kedua, teknik merebus menutup bahan pangan. Dia namanya poaching. Poaching ini bedanya dengan teknik yang pertama adalah dia menggunakan air yang lebih sedikit. Jadi, takarannya itu 2:1. Semisal kalian mau merebus sayur 1 panci, berarti air yang kalian butuhkan untuk teknik poaching ini 1/2 panci. Begitu ya. Yang ketiga adalah teknik merebus dengan sedikit cairan atau bracing. Teknik ini menggunakan cairan yang sedikit. Kira-kira dia hampir sama dengan teknik menyetup. Jadi dia digunakan dalam panci tertutup, tetapi dengan menggunakan di atas api yang kecil. Yang keempat ada teknik menyetup atau menggulai. Teknik ini dia biasanya ditumis dulu. Jadi semisal kita mau memasak sop, memasak sayur sop, kita jadikan satu terlebih dahulu sayurnya, kita ditumis menggunakan sedikit minyak, lalu di sisi lain kita merebus air, kita tunggu air sampai mendidih, lalu baru tumisan tadi dimasukkan ke dalam air. Teknik ini juga disebut stewing atau marinasi. Yang kelima, ada teknik mengkukus atau
steaming, memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Jadi sayuran yang kita kukus ini, dia tidak langsung menyentuh air. Jadi airnya itu di dalam, lalu sayuran yang kita kukus ini ada di wadah di atasnya. Teknik selanjutnya adalah teknik mendidih atau simmering. Teknik memasak bahan makanan dengan menggunakan saus atau bahan lainnya. Jadi misalkan saus kita masukkan ke dalam wadah, lalu kita hidupkan api, dia berukuran kecil saja. Nanti kita tunggu dia sampai keluar gelembung-gelembung kecil. Jadi intinya dia sudah mendidih, saus itu sudah mendidih. Baru kita masukkan sayuran ke dalam saus yang sudah mendidih tadi. Jadi teknik mendidih ini dia cenderung airnya sedikit dan dia bentuknya mengental. Teknik yang terakhir di moist heat ini ada teknik mengetim. Apa teknik mengetim? Masih ingat? Teknik mengetim ini adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 buah panci. Tentunya dia dengan ukuran yang berbeda. Kenapa harus berbeda? Karena ukuran wadah kecil itu nanti akan kita masuki bahan makanan yang akan kita tim, lalu wadah yang besar kita isi air, dan kita tunggu dia sampai mendidih, baru wadah kecil itu dimasukkan ke dalam panci tersebut. Ini namanya teknik mengetim. Baik, selanjutnya kita masuk ke teknik pengolahan makanan panas kering atau dry hot cooking. Di sini ada 5 teknik. Ada deep frying, shallow frying, sauteing, baking, dan grilling. Yang pertama, deep frying itu teknik menggoreng dengan banyak minyak. Jadi, misalkan kita akan menggoreng bahan makanan, itu dia minyaknya harus banyak. Di mana kita pernah melihat, semisal di arang-arang gorengan yang jualan di pinggir jalan itu? Nah, itu dia menggunakan teknik deep frying, karena semua gorengannya itu tercelup ke dalam minyak. Yang kedua, teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Dia ini biasanya digunakan untuk menggoreng telur dadar. Dia bisa menggunakan panci yang datar dan menggunakan minyak yang sedikit. Minyak ini juga bisa diganti dengan mentega. Jadi dimasukkan dulu menteganya atau minyaknya sedikit ke dalam teflon. Setelah itu dia dimasukkan bahan makanan kita. Jadi tidak semuanya tercelup minyak. Selanjutnya teknik yang ketiga ada teknik menumis. Teknik menumis ini teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak dan bahan makanan yang telah dipotong kecil-kecil atau diiris tipis-tipis. Dia dikerjakan dalam waktu yang cukup singkat atau cepat. Misalnya, apa yang ditumis itu? Yang dipotong kecil-kecil tipis-tipis. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Itu kita biasanya ditumisnya dia dalam waktu yang cukup singkat sudah mulai harum ya. Itu adalah teknik menumis. Lalu yang keempat ada teknik memanggang atau baking. Di teknik baking ini ada 3. Yang pertama dia memanggang kering, lalu memanggang dalam oven, dan juga memanggang dalam oven menggunakan wadah. Jadi, apa perbedaannya ketiganya ini? Kalau memanggang kering itu dia biasanya digunakan untuk produk-produk roti atau pastry. Sedangkan memanggang dalam oven ini dia biasanya digunakan untuk ikan atau sayuran. Dan yang terakhir, memanggang dalam oven menggunakan wadah ini dia biasanya digunakan untuk puding. Jadi dia biar tidak terlalu matang, tidak cepat matang atau gosong pada bagian bawahnya.
Yang terakhir adalah teknik membakar atau grilling. Tentu ini tidak asing ya bagi kalian. Kita sering melihat orang-orang yang jualan di pinggir, misal jagung bakar atau roti bakar, sate, itu dia menggunakan teknik membakar atau grilling. Teknik membakar ini mungkin dulu dia menggunakannya di atas api langsung ya. Tetapi sekarang sudah banyak teknologi, jadi ada juga sekarang tempat pemanggang itu sudah ada. Ada juga panci serbaguna, itu juga bisa digunakan untuk membakar atau grilling. Nah, ini yang terakhir. Teknik pengolahan pangan lainnya. Jadi ini di luar dua teknik yang sudah kita bahas tadi. Di luar dua teknik tadi, dari teknik basah dan teknik kering tadi, teknik pengolahan lainnya ada 4. Yang pertama ada menghaluskan, lalu mencampur, yang ketiga ada menyaring atau memeras, yang terakhir adalah teknik tidak dimasak. Menghaluskan ini apa contohnya? Dia bisa memblender, bisa mengulek, bisa dia dicampur lalu ditumbuk. Nah, sesuatu bahan pangan yang dihaluskan, yang diulek, di blender, itu dia masuk ke dalam teknik pengolahan lainnya, menghaluskan. Lalu mencampur. Mencampur ini contohnya apa kira-kira kalau di sayuran? Gado-gado itu dicampur, dia menggunakan teknik mencampur. Salad sayur, dia juga dicampur. Rujak cingur, dia juga dicampur. Itu ya contoh-contohnya mencampur. Jadi ini yang teknik-teknik yang tidak memerlukan memasak, tidak perlu dimasak, tidak perlu di atas kompor maksudnya. Terus yang ketiga menyaring atau memeras. Dia bisa diparut, dia bisa di blender lalu disaring. Itu contohnya misalkan jus, jamu. Itu contohnya menyaring atau memeras. Dan yang terakhir adalah tidak dimasak. Tidak dimasak ini sayuran dia masih baru segar, belum diapa-apakan, dia sudah bisa dimakan. Jadi sayuran segar itu ada beberapa yang bisa dimakan. Cuman ada beberapa orang yang mengatakan tidak suka atau lebih baik dimasak terlebih dahulu. Itu boleh juga. Baik anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Pagi ini kita akan ada ulangan harian prakarya di bab pengolahan sayuran ini. Nanti saya harap kalian bisa mengerjakannya di link yang sudah saya tayangkan ini. Nanti akan saya share lagi ke wali kelas kalian masing-masing. Saya kira cukup itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tetap semangat. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kalau keluar pakai masker. Semoga kita semua selalu sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.